warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku Hersa, Aku Faza, dalam program Copy Paste. Jangan lupa di save. Wow, Akhirnya nih. akhirnya kita berjumpa lagi, Copy Paste menyapa lagi nih ya, buat teman-teman penonton setia Web TV di channel YouTube-nya. Official Wonosobo TV. Dan juga di Radio Pesona setiap jam 8 pagi hari Minggu. Hari Minggu. Iya, Kalau hari Minggu. tayangan di YouTube ini di hari Senin, Hari Senin. jam 3 sore. Wih, keren banget. Spesial banget episode kali ini akhir saya. Karena kita akan kedatangan narasumber yang berbeda dari biasanya nih. Wow. Ya kan? Siapa tuh? Gitu. Karena Copy Paste selalu mendatangkan narasumber dengan berbagai bidang gitu kan. Kemarin kita sempat menghadirkan di bidang olahraga. Terus apa ya Mas, spesial Diskominfo Spesial juga Diskominfo gitu juga. ya. Nah, Dan lain sebagainya. Nah, kalau kali ini apa nih Faza? Kali ini kita akan mendatangkan narasumber di bidang kesenian. Seru banget kayaknya Asik ya. banget kan? Kan kayaknya asik banget. Dan sosok kali ini adalah sosok yang udah terkenal banget di masyarakat. Pasti Wonosobo. udah paham banget Udah nih paham gitu. banget. Oh, ini orangnya Iya, gitu. iya kan? Apalagi nih Faza, ternyata beliau ini ya termasuk apa ya istilahnya ya, orang penting yang ada di Sanggar yang akhir-akhir ini lagi viral banget. Lagi viral, lagi ngehits lagi gitu ngehits kan. gitu. Lagi naik daun. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih Udah Faza. nggak sabar. Jadi langsung aja kita Kita panggil Agung Wahyu Utomo. Selamat Selamat datang, datang, Mas Mas Agung. Silakan Oke, duduk, duduk nih. Mas. Wah, gimana Mas Agung, sehat? Alhamdulillah sehat. Seneng banget loh akhirnya bisa datang ke sini kan? Betul. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan Mas Agung. Iya, nggak nyangka nih Nggak Faza. nyangka Ternyata di tengah padatnya jadwal yang nggak cuma di Kabupaten Wonosobo doang, Iya. tapi Mas Agung bisa nyempetin buat datang di PW Kreatif. Gimana Mas Agung, tadi ada kesibukan apa sebelum kesini? Kayaknya udah capek banget ya di Kayak tengah loyo kesibukan. gitu ya. Kalau kesibukan itu pagi ngajar, pulang rumah nyanggar ya. Wis, Padat Malam gitu ya. nyanggar, ya. ngajar, nyanggar, wih. Ternyata seorang guru ya, Mas Agung. Iya. Seorang guru. Kebetulan. Iya, Mas Agung ini sebelum kita bahas lebih jauh tentang Sanggar gitu ya Mas, Iya. mungkin kita kenalan dulu lebih dekat sama Mas Agung nih. Sebenarnya Mas Agung tuh asli orang Wonosobo nggak sih? Asli putra daerah Wonosobo. Wis, mantap. Asli Tulen ya, Tulen. Tulen Wonosobo gitu. Aslinya mana Mas? Aslinya Anggrung Gondok Reco. Anggrung Gondok Reco. Perbatasan lah ya, Kertek. Perbatasan. Tek loh. Kayaknya teman-teman juga udah agak-agak paham nih kalau ngomongin Reco, Kerco. Anggur Gondok gitu kan, kayak udah nggak asing lagi nih pasti. Nah pasti itu tuh. Iya, gitu. iya, siapa lagi kalau enggak Sanggar Setio Langen Budaya. Betul Iya kan? banget, Kayak yang gitu. udah di kaosnya Mas Agung nih. Udah ya di kan? spill. Udah keren banget. SLB gitu. Kita nanti akan banyak ngobrol nih Mas soal SLB yang sekarang lagi Siap. viral banget dan tentunya keviralan ini juga berkat dari konsistensi mereka nguri-uri budaya. Betul di zaman sekarang gitu ya. Iya. Ternyata ketika nguri-nguri budaya gitu ternyata loh nggak kalah asik gitu ya. Bahkan istilahnya tuh penggemarnya sangat banyak Faza. Penggemarnya sangat banyak. Udah nggak diragukan lagi pokoknya. Betul. Ya. Nah, kalau Mas Agung sendiri nih Mas, selaku apa di Sanggar Setio Langen Budaya? Kebetulan sebagai ketua. Ketua, siap Pak Ketua. Mas Ketua. Langsung loh di Faza, langsung Kepala dihadirkan suku lah. langsung. Kepala Oh iya, suku. kepala Oh suku. iya benar, Benar, kepala benar, suku gitu ya. SLB sebagai kepala suku. Kalau kan mungkin udah banyak yang kenal dengan SLB gitu ya Mas ya. Iya. Tapi kita pengen tahu nih sejarah sebenarnya gimana sih berdirinya SLB sampai kemudian sudah sebesar ini gitu. Setio Langen Budaya ya sebenarnya itu Setio Langen Budaya SLB. Itu kesenian kerakyatan desa yang dulunya yang mengampu bapak saya sendiri. Bapak saya sendiri dan pelaku keseniannya teman-teman pemuda-pemudi di sekitar desa saya. Oke, berarti asli yang teman-teman itu asli warga situ juga gitu. Awalnya asli situ dulu. Oke. Terus
kebetulan saya sekolah di kesenian, SMA di Solo, SMK Negeri 8 ambil jurusan karawitan dan S1-nya pendidikan seni tari di UNES. Saya pulang ke rumah sedikit-sedikit tak toto lah saya kemas. Mungkin metode pembelajarannya, manajemennya dikit-sedikit. Yang dulunya pentas kalau tidak menggelar sendiri nggak pentas. Iya. Ya mungkin sekarang juga masih ada paguyuban di sana. Mungkin kalau nggak ada inisiatif gelar pentas sendiri, pasti nggak pentas. Pokoknya ditanggap dewi, ditonton dewi, dibayar dewi. Jadi sebenarnya juga itu perjuangan dari warga situ, terutama dari ayahnya Mas Agung sendiri, dan kemudian meneruskan gitu ya. Ya kalau Setiawangan Budaya Bapak itu Bapak punya fasilitas gamelan, tempat itu memang milik pribadi. Tapi pribadi. Bapak tidak terus gimana ya, seperti bos juragan seni bukan, tapi punya tempat, yuk kita aktivitas kesenian bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Dulu seperti itu, sampai sekarang pun cara Bapak untuk ngerungkepi Setiawangan Budaya saya pegang sampai sekarang. Oke, berarti jadi panutan gitu ya. Jadi Pada panutan. saat itu tuh dari tahun berapa Mas Setiawangan Budaya itu istilahnya mulai muncul gitu? Kan waktu itu juga alat-alat punya Bapak masih pribadi gitu ya. Itu dari tahun berapa? Kalau Setiawangan Budaya itu dari tahun 2000, tapi sebelumnya sudah ada. Sebelumnya tapi namanya udah ada. namanya kan belum Setiawangan Budaya. Masih kesenian di Kesenian. tingkat desa biasa Jadi, gitu ya Mas. sekarang kan Setiawangan Budaya itu di dalamnya ada karawitan, ada campur sari, ada dangdut, termasuk sekarang yang lagi rame blikdem, ada lengger, kegiatan-kegiatan kesenian ada semua. Tapi dulunya sendiri-sendiri, lengger namanya apa, dangdutnya namanya apa. Lah, sekarang saya kemas di SLB itu ada berbagai macam kesenian di dalamnya. Oke, berarti sebenarnya itu kayak satu wadah Satu terus wadah. menaungi banyak kesenian gitu ya Betul. Mas ya. Oke, keren banget. Tapi sejauh ini yang banyak kesenian di bidangnya itu di dalamnya itu dari warga Anggur Gondok kah atau juga dari warga lain Mas? Kalau sekarang dari mana-mana. Dari mana? Dari mana-mana, paling jauh dari mana mungkin Mas? Ada dari Blora, dari Pati. Wah, Wow. Blora Pati, wah jauh-jauh ya. Jauh banget. Ternyata jauh-jauh, yang jauh-jauh aja tuh antusias dan minatnya itu sangat tinggi gitu ya. Kalau ngomong-ngomong nih, sekarang kan sudah ternyata anggotanya gitu ya Mas, anggota keseniannya itu dari luar daerah Wonosobo, itu dari awalnya tuh berapa orang, terus sekarang bisa udah sampai berapa sih Mas kira-kira? Itu kan kayaknya kalau ngomongin banyak banget ya tadi. Sekarang gede banget kan jadinya. Ternyata kayak wow, keren. banyak banget ternyata. Apalagi kalau kita lihat Setiawangan Budaya Pentas tuh udah megah banget betul, gitu panggungnya. betul banget kayak yang ada SLB gitu kayak yang Keren banget ya. booming itu gitu Mas. Berapa? Kebetulan kalau pas megah jane ya orang megah. Kalau awalnya satu desa, satu dusun. Satu dusun terus merambah ke desa karena saya sering ikut aktivitas kesenian di desa-desa, kan ada berbagai kesenian. Terus ke Wonosobo dulu, Wonosobo teman-teman lain desa ikut proses bareng, ikut berkarya bareng. Setelah itu adik-adik kelas mungkin yang dari UNES, UNES Indra Tasik ada program kuliah di luar, termasuk kerjasama dengan sanggar kami, terus habis itu ikut kepincut. Kalau sekarang mungkin siswa sanggar itu hampir 125 siswanya dari umur 6 tahun sampai umum. Kalau yang aktif pentas sama kru ya sekitar 60-70. Wow, keren. Kayak agak sedikit melongo gitu ya Faza ya, ternyata banyak gitu ya. Bayangin kalau misalkan kita secara kasar gitu aja ya, satu orang berangkat tuh satu truk sendiri loh. Cuma orangnya kan 60 itu kayak satu truk aja kurang gitu loh, masih kurang. 60 ini udah keren banget. Nggak apa namanya, emang nggak heran ya harusnya, karena setiap kali SLB tampil di mana aja emang kayak
oh ternyata sebanyak itu gitu loh, entah siswa maupun emang pegiat kesenian SLB-nya gitu. Nah, kalau Mas Agung tadi kan menyebutkan sudah ada siswa gitu ya, yang kurang lebih sekitar 120-an gitu. Nah, kalau di sanggar lain kan juga ada kayak rekrutmen kayak gitu kan Mas. Nah, di Sanggar Setiolangan Budaya apakah juga kayak gitu? Terus per tahun atau gimana nih Mas? Kebetulan SLB buka kelas baru pertama ini Mbak. Langsung 120? Wah. Iya. Jadi baru pertama ini berarti baru angkatan pertama gitu. Iya, angkatan pertama dan gelombang kedua kemarin. Jadi SLB itu dulunya mau saya buka sanggar yang per bulan ada SPP, ada apa karena tempatnya di desa. Ketoknya kok kurang apa ya? Kurang mantep saya. Dan sebelum saya membuka pendaftaran siswa sanggar itu, semua yang belajar atau berlatih di SLB gratis. Oh, gratis ya. Gratis. Termasuk sekarang yang mungkin aktif untuk pentas di mana-mana itu termasuk yang dulunya belajar di SLB tidak dipungut biaya sama sekali. Wah. Keren. Ini baru pembukaan pertama aja sudah 120. Sebenarnya momentum SLB dilalah rame kuwi. Wah, tapi kalau ini konsisten saya curiga lama-lama jadi sekolah loh. Iya, sekolah kesenian gitu. Betul. Ternyata juga peminatnya kan cukup banyak gitu. Dan itu di tingkat desa loh ya. Tidak hanya di Wonosobo loh. Saya punya siswa dari Banjarnegara, dari Batang. Ambarawa juga masuk siswa saya. Oke, ini membuktikan kalau SLB udah go nasional. Iya, bisa internasional nih Faza, ya kan. Nah kalau sistem pembelajarannya nih bagi siswa SLB itu gimana sih Mas? Aku agak penasaran juga nih dari berbagai macam daerah itu kan mereka kan istilahnya meluangkan waktu ya, bener-bener pengen belajar gitu. Sistem belajarnya bagaimana di SLB? Kalau awalnya itu teman-teman siswa itu fan dulu, jadi seneng karya SLB yang sekarang baru rame. Terus Mas kalau mau latihan di sanggar gimana? Terus saya kemas, saya buat kurikulum dan teman-teman itu nanti per kelas. Jadi ada 4 kelas umur 6 tahun sampai umur 6 tahun sampai umum itu ada 4 kelas. Terus sistem pembelajarannya setiap minggu 1 kali. Setiap pertemuan 2 jam, istirahat 1 kali. Oh gitu. Beneran loh. Betul. Nah, kalau istilahnya dari pemilihan pengen ikut kelas ini gitu, gimana nantinya kalau di SLB misalnya untuk para siswanya gitu? Kalau kelasnya saya per umur sih, ada kelas pemula dan ada sudah sudah pernah menari gitu. Oh gitu. Berarti memang ada yang dari awal gitu ada ya? Ada sing wis tuwa nih pengen joget, Mas ndak saged. Nak jenengan remen saged. Gitu. Ternyata dari semua umur nih Faza. Siswa itu nggak melulu soal masih kecil, masih berapa tahun gitu, ternyata yang sudah tua aja tuh kalau kepengen aja tuh bisa loh di SLB. Kita ternyata. Kita berhentinya terkejut loh sama Setiolangan Budaya. Gitu ya. Tapi ini Mas, mungkin yang bikin saya tertarik Mas Agung tuh gimana sih, apa motivasinya sampai kemudian bisa menggerakkan banyak orang dan membuat orang banyak tertarik dengan Setiolangan Budaya gitu, apa Mas? Awalnya pada saat pandemi itu aku mimpi kesenian kerakyatan yang pelakunya banyak. Itu tidak ada apresiasi lebih, bahkan kalah dengan mungkin musik-musik modern yang mungkin 10 personel. Terus mungkin kami yang mungkin setiap paguyuban itu pasti minimal itu 50 personel paguyuban. Banyak gitu, ya? Banyak. Terus gimana caranya ini juga powernya sama, walaupun mungkin belum seperti yang sekarang rame di kesenian ya. Tapi kesenian kerakyatan meligi dari desa yang mungkin apresiasi ke teman-teman mungkin dari sering pentas ya, satu sering pentas, terus kita diakui, terus prestasi gitu. Karena kalau tidak ada itu ya itu tadi, pentas sendiri, nanggap sendiri, ditonton sendiri. Tapi semua itu kebayar ya Mas ya. Ternyata maksudnya dari
awalnya yang kayak pentas sendiri, Iya, menyemangati sendiri perjuangannya gitu tuh ya. bisa sampai SLB sedikenal ini di Sedikenal Wonosobo ini, gitu. iya. Dan ada beberapa istilahnya beberapa kesenian, entah aku kurang paham ya. Nah itu tuh di SLB emang ada yang sangat istilahnya sangat apa ya, sangat menarik gitu. Nah Iya. bagaimana cara SLB mengemas kesenian itu sehingga misalkan katakanlah dari Imblik terus digabung sama apa itu kan biasanya kolaborasi Iya. gitu Mas. Nah, Nah itu gimana tuh Mas? Muncul konsep-konsep gitu Mas. Sebenarnya itu pengemasan dari kesenian Wonosobo yang sekarang mungkin pementasan dari siang sampai malam sampai ya larut malam full pokoknya. Itu saya kemas menjadi 1 jam dan kebetulan saya di UNES itu kan aktif kesenian kerakyatan Blora. Blora. Barungan Blora dan Bujang Ganong Blora itu masih saya kasih bumbu ke Imblikdem. Tapi kedepannya saya punya apa ya kekarepan bahasa Indonesia kekarepan apa? Kepinginan harapan Kepingin gitu harapan. ya. Harapan Barungan Wonosobo pun saya munculkan. Pentul itu ya kalau dulu ada yang kacung, ada yang kerowong yang selalu dengan barungan itu mau saya munculkan lagi. Ini masih proses pengkaryaan teman-teman kemarin mau mengangkat topeng lengger juga. Yang paling rame itu topeng lengger di Wonosobo, tapi ramenya cuma di Wonosobo. Kalau Imblikdem ini mungkin sudah luar Wonosobo juga tahu lah. Ya. Kalau dulunya mungkin jenengan pun kalau Emblek itu Imblikdem pasti belum seperti sekarang tahu nih. Sing joget wong sepuh-sepuh, orang tua-tua yang di situ nanti sedikit-sedikit kesurupan makan kembang, makan lain-lain. Makan beling gitu. Ya, dikemas. Sebenarnya untuk penonjolan supaya apa ya? Lebih estetikanya tidak hanya di kesurupan, tidak hanya di mungkin apa ya? Sajian penampilannya tapi kostum terus koreo saya tata semua yang tadi 1 malam suntuk saya kemas jadi 1 jam. 1 jam. Jadi pentas di depan tamu kehormatan mungkin pas lah bisa terus Cukup nggak terlalu cukup, lama iya. gitu ya Mas ya. Tapi keren loh SLB ini mengemas sesuatu yang mungkin istilahnya tuh orang-orang tahu kayak itu yang tadi yang nari cuma orang-orang tua doang, terus paling kesurupan, makan apa, tapi SLB tuh mengemas ini jadi suatu hal yang wah ternyata sekeren ini ya gitu. Kalau misalkan ada SLB nih lagi pentas nih atau lagi ada acara di alun-alun gitu aja tuh kayak orang pasti kepengen gitu nungguin dulu SLB nih tampil gitu. Jadi kayak yang sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu Mas Jadi ternyata. Magnet tersendiri. SLB itu bisa jadi magnet tersendiri dan apa ya bisa bikin tren gitu loh. Keren banget sih Bang. Keren. Nah, tapi sejauh ini Mas, karena Mas Agung kan juga berasal dari Wonosobo, asli Wonosobo, mengembangkan kebudayaan Wonosobo juga, kesenian Wonosobo. Sejauh ini Mas Agung sebagai pelaku kesenian, pelaku kebudayaan tuh gimana sih melihat potensi di Wonosobo tuh gimana Mas? Kalau di Wonosobo sebenarnya Wonosobo ki kaya banget, sugih banget. Kebudayaan itu kaya kan, tetapi teman-teman masih apa ya? Tidak mau, menurut saya toh, tidak mau mengemas. Kita punya isi, tapi kemasannya tidak dipikir gitu. Cara kayak gampang, air putih saja dikemas, ada brandnya, bisa masuk Alfamart, bisa ditenteng kemana-mana, ora usah ndadak nggo kendi ya kan begitu. Sama juga kesenian topeng lengger khususnya, topeng lengger itu banyak karakter topeng, dari Gecul, Gagah, Putri, Alus banyak. Tapi di situ ya belum bisa apa ya? Sekarang kan kalau harga jual itu kan kemasan dulu Mbak. Betul. Kemasan dulu, kemasan. Kebetulan sedikit-sedikit saya sudah membuktikan kesenian kerakyatan ya yang dikemas nyatanya ya
ya iso lah. Iya, ternyata Mas Agung juga salah satu orang yang mengemas gitu loh, yang Iya, mengemas mengemas. kesenian ini yang tadinya mungkin kurang dilirik sama orang, ternyata setelah dikemas loh bisa Nggih. keren banget gitu loh. Jadi perlu inovasi gitu ya Mas ya, perlu inovasi dan perlu sesuatu yang lebih cantik gitu kalau Sampai bahasa merchandise, sampai apapun kami jual merchandise ya alhamdulillah laku. Oh, Itu suatu saya sama teman-teman tadinya wedi iki payu apa ora gitu. Iya, awal-awal gitu mungkin ya Mas mikirnya. Tapi kalau sekarang ya mungkin 1000 pieces kaos. Hampir 1000 lah sudah laku. Sudah Wih, laku. Wow. 1000 loh ya. Udah kayak bikin toko. Membuktikan berarti yang menikmati karya teman-teman SLB ini sangat banyak gitu loh. banyak. Itu yang Padahal kelihatan. belum pakai toko terus belum belum buka. jual online belum. Oh, itu masih manual. Manual kami pentas WA pakai gitu box, ya? iya pakai WA box, ditransit nanti kalau yang mau beli merapat ke transit tumbas ngono. Oh, gitu. Iya, karena notabene teman-teman desa kabeh Mbak aku, Mbak. Iya, berangkat dari Sing keranjang kuning apa ya urung ngerti. belum. TikTok lagi gitu belum ya? Lah nggak usah sampai segitu aja. Udah 1000 loh. apalagi Tapi kalau tetap dijual di pengen sana. teman-teman pengen tak ajak sinau ke sana, Iya, belajar ke sana. pelan-pelan belajar ke Sedikit situ ya. gitu ya Mas. Nah mungkin selain ternyata ini yang coba-coba kayak jual merchandise gitu juga ternyata laku keras gitu ya ternyata dari SLB ini. Nah, mungkin ada nggak sih Mas yang membedakan sanggar SLB dengan sanggar-sanggar yang lain gitu mungkin? Mungkin yang bedakan karena kami tidak punya apa-apa. Kere tapi aktif, Mbak. Wis. Dari kostum. Jadinya kreatif. Ya, dari kostum terus mungkin apa ya properti apa kita buat sendiri. Buat sendiri. Mungkin kalau beli itu yang sungguh ngiso beli siji, dadeli, bagi digawe. Main sendiri. Oh gitu. Iya, dulunya seperti itu karena kami untuk beli apa ya peralatan kostum itu berat. Iya. Satu, teman-teman nggak saya pungut biaya sama sekali. Dan semua ketika nanti ada tombok atau apa saya sendiri. Mbak. Wah. Awalnya Masih SLB mandiri banget. belum gayeng, belum ramai seperti ini. Pentas seumpama 1 bulan 5 titik aja, 5 titik. Itu cuma diganti transport. Transport kadang kurang karena teman-teman ada yang dari Semarang, ada yang dari Blora. Otomatis si tuan rumah yang mau nanggap itu kan setahunnya dari Wonosobo. Semua ya. Nah, otomatis yang menghandle dari Blora itu saya sendiri. Kayak gampang 500.000 iki. 1 titik ping 5, Mbak. Itu 1 bulan. Kadang produk sampai 10 titik. Oke. Itu betul. Alhamdulillah sekarang wis ora tombok meneh. Membuahkan hasil gitu ya Mas ya. Jadi Luar biasa. sebenarnya prosesnya itu bertahap demi bertahap. Bertahap pasti gitu ya. proses. Ini gimana pentas di sana nanti minta request dipotong menjadi 15 menit, otomatis proses latihan. Dan kesenian kerakyatan kan banyak yang tidak latihan, Mbak. Mepet untuk pentas. Mepet pentas. Jadi nggak siap kalau SLB latihan terus, nggak pentas latihan. Bahkan di tempat pentas ini ya latihan karena besok pentas lagi. Oke. Berarti tidak pernah berhenti untuk proses. berproses. Jadi sudah sangat menjiwai juga berarti para pemainnya gitu. Kalau ngomongin soal kostum juga tadi ternyata mereka bikin sendiri itu nggak kelihatan loh Faza. Maksudnya kelihatannya mungkin kayak beli gitu beli, dan karena ternyata Banyak. banyak. Bahkan menerima pesanan. Loh, Sekarang menerima pesanan. Pesanan kostum itu banyak yang produksi dari kami. keren banget. Mungkin bisa jadi perhatian ya, karena dari satu sisi ya, mulai dari hanya kesenian kemudian merambah ke bidang perekonomian Betul. yang sangat luas ya kan. Mulai dari yang nggak kaos. disangka-sangka tentunya ya itu ya, tapi karena ketelatenan mereka Telaten banget. mau belajar entah belajar hal Iya. apapun ya, ternyata di situ dimunculkan gitu ya, berkembanglah menjadi sampai sekarang. Nah kalau ngomong-ngomong soal pentas juga nih Mas, di mana sih SLB pentas paling jauh gitu? Paling jauh. Yang rame ini, karya yang rame sekarang. Enggak, bebas. Kalau- Bebas dari yang mau dari zaman dulu sampai apa itu bebas. Zaman dulu di Jakarta. Pernah Jakarta. Pernah, kalau Jakarta sih mungkin event-event pemerintahan kan sering diajak ya. Iya. Biasa. Andalan karena. Terus saya pada saat kuliah itu
sudah SLB banget pokoknya sidik-sidik. Nah, aku melu ning gone komunitas apa ya? Pokoknya Setia Ulangan Budaya. Setia Ulangan Budaya. Oke. Itu pernah pentas di Singapura. Karena komunitas Singapura, kampus tidak Mas, ya? punya nama, nganggo jeneng apa ya? SLB, belum SLB, Setia Ulangan Budaya. Kalau SLB itu kemarin rame-rame di Temanggung sebenarnya, Mbak. Oh, Jadi awalnya rame. ya kalau di Temanggung itu kesenian kerakyatan yang pentas biasanya disingkat Bayu Putra Lestari, BPL. Terus Rayon Sindoro Sumbing, RSS gitu. Kebetulan kami Setia Ulangan Budaya, SLB. Waduh, aku awalnya nggak nyaman, Mbak. SLB iki awake dhewe wong waras kabeh, tapi sing diambil luar biasanya, tetap luar biasa. Iya, luar Terus biasa dari sisi saya lain. kasih huruf E, SELBE ini. Iya. Malah menjadi brand sekarang. Oke. Dan banyak yang niru. Banyak yang niru pakai E tambahi E gitu. Padahal ini sebenarnya ben ra padha karo tonggo sebelah. Betul, jadi identitas gitu ya. Iya. Tapi malah menciptakan tren kesenian di Kabupaten Wonosobo. Pionir kesenian tuh pokoknya. Termasuk mungkin kesenian kerakyatan yang joget-joget, penonton ikut joget, ikut interaksi dengan itu, dengan penyaji itu mungkin awal kami dulu. Mantap. Kemungkinan loh, karena sebelumnya seperti itu kita belum ngono, Mbak. Belum ada. Betul. Aku juga kayak akhir-akhir ini emang taunya gitu dari SLB sendiri sih. Tapi sekarang hampir semua kesenian kerakyatan penonton pun ikut di dalam pertunjukan. Betul. Wih, aku nggak berhenti kayak Wah, kita dari udah nggak selesai. Oke, nah kita bakal bahas lebih banyak lagi nih, tapi kayaknya kita perlu sesuatu yang sangat mengasihkan ya. Kita pengen lihat nih fakta-fakta menarik dari Setia Ulangan Budaya dan juga Mas Agung. Kita lihat fakta yang pertama. Nah, ini dia. Punya 17 award sejak 20 tahun berdiri. Waduh, ngerti kondi iki. Wih, bener kita nih. ternyata ini ya. Kan ada timnya. Gimana nih Mas Agung? Kalau festival-festival kami sering ikut karena ya itu ketika pengen pentas kan ikut festival. Buh menang buh ora pokoknya kayak non festival yo melu pentas difasilitasi panggung, fasilitasi sound dan gamelan kita ikut pentas. Kebetulan di situ kami juara. Terus kalau dari tahun 2000 itu mungkin pementasan kalau prestasi itu kita pentas di depan bupati, depan gubernur itu saya anggap prestasi. Iya. Termasuk sekarang Mercedes laku prestasi. Dan itu ratusan jadinya prestasinya ya. Iya, makanya tetap apa ya menjaga teman-teman semangat teman-teman itu ya. Saya kudu kudu piye kanca-kanca ben ra bosen karena karya yang sekarang rame pun teman-teman sudah mulai bosen. Tapi kan fan terus mungkin calon penanggap itu kan pengen yang karya itu. Tapi kanca-kanca mbok ganti Mas aja iki terus ngene-ngene. Nah, yang dulunya itu teman-teman iki idealis sendiri. Sekarang kan ikut pasar. Termasuk ketika festival kan ada juknis, ada apa? Kalau kita pengen juara ya harus ikuti ki. Iya, betul. Mau mencoba gitu. Tapi dari berbagai prestasi, penghargaan, award itu yang menurut Mas Agung paling berkesan itu apa? Saya sendiri atau SLB? Setia Ulangan Budaya deh. Setia Ulangan Budaya baru kemarin itu mungkin nyasar atau gimana, tapi dipanggil di Ponorogo Creative Festival. Ponorogo. Yang kesenian Wonosobo itu tidak ada ambu-ambune karo reok ya, Mbak. Tapi dengan kuda kepangnya, dengan ramenya itu kami suruh pentas ke sana. Itu apa ya? Apresiasi teman-teman berangkat ke sana sendiri. Terus kebetulan ada sekumpulan penonton pakai kaos SLB itu dari Trenggalek. Wah, jauh. mantap. Jadi mungkin Trenggalek ke Ponorogo itu kan 2 jam. Terus teman-teman mengakui, loh Mas saking pundi Mas? Kulo Trenggalek Mas. Mendem-dem kan fan kami namanya Mendem-dem. Teman-teman mendem-dem. Mendem-dem Trenggalek. Trenggalek. Mantap, terus mantap. Kan rodok wedi ya, Mbak. Takut kita pentas ke Ponorogo
nggawa jaran Wonosobo apa ya penonton-penonton ya do euforianya sama di daerah sini gitu. Alhamdulillah di sana juga enjoy saja rame. Keren. Nggak nyangka juga ternyata Nah, itu ketemu. karya Imblikdem yang mungkin kemarin rodok wah iki Kayeng gitu kayeng ya. karena kita sudah tidak pentas di luar kabupaten tapi luar provinsi. Keren banget. Keren. Nggak berhenti untuk lah pokoknya. Oke. Oke, kita lanjut ke fakta fun fact kedua. Punya fans fanatik di seluruh Wonosobo atau mungkin bahkan di luar Wonosobo. Di luar Wonosobo, tadi Gimana nih Mas disebutkan. Agung? Iya. Iya, jadi ngobrolin fans tuh nggak habis-habisnya gitu Betul. ya. Bahkan nih Hersa, aku punya pengalaman unik sama fansnya Setiolangan Budoyo gitu Apa ya. tuh, Baza? Ya itu, mereka tuh nggak sabar untuk menonton Setiolangan Budoyo tampil. Dan pakai banner ya Mbak. Pakai banner. Jadi udah kayak solawatan, udah Iya. kayak Bawa konser slang gitu. bendera juga ya? Awalnya yang menggiring saya sih. Menggiring untuk bawa banner itu saya. Untuk memetakan oh ini dari desa ini dari sini dan penonton baru supaya tahu. Oh kalau nonton SLB itu di absen sih, tak absen. Oh gitu. Ini penonton dari mana? Tak woco sisi Mbak. Karena apresiasi ke penonton sudah datang nih karepku. Iya, mereka juga merasa aku istilahnya Dihargai, dihargai kehadirannya ada gitu gitu ya. Dan pasti ikut menjaga. Pasti, betul. Menjaga. Karena dengan penonton seperti itu Mbak Fasa juga tahu sendiri kan. Iya, luar biasa banget penonton SLB itu. Jadi pertama juga tapi terharu ya sebenarnya karena ternyata mereka secinta itu dengan kebudayaan. Betul. Karena di tengah teknologi dan lain hal sebagainya masih ada orang-orang bahkan anak muda ya Mas ya. Yeah. Anak muda yang masih sangat cinta dengan kebudayaan asli Wonosobo. Jadi kayak oh ternyata kayaknya tergerus dengan zaman enggak sih. Jadi masih banyak banget Enggak, fans ya. enggak. Orang-orang seperti itulah yang memang harus istilahnya harus dijaga gitu ya Betul. untuk melestarikan kebudayaan. Wih, keren. Keren banget Teman-teman pokoknya. apa tadi ya? Mendem-dem. Mendem. Itu juga awalnya menjadi gayeng Mbak. Kenapa kok mendem, kenapa kok gini, kenapa? Tapi ada salah satu fan yang yang ngasih tahu atau mempertanggungjawabkan saya, Mbok jangan mendem. Iya. Mendem niki mendem kesengsem Mas. Mendem terlalu cinta. Wis. Makanya ada lagu mendem kangen dan mendem wedokan. Nah ini mendem Imblikdem. Wis. Yes pokoknya yang penting Arahnya buktikan positif yang gitu positif aja lah. gitu ya Mas. Betul. Oke. Ya, kita Masih aja lah nih fun fact yang ketiga nih Faza. Ini dia. Imblikdem yang merupakan tari imblik, sebagian penarinya wanita, bukan hanya laki-laki. Gimana itu, Mas? Iya. Saya pengen apa ya? Mengemas tari Imblikdem yang biasanya ditarikan oleh pria dan itu tua. Tapi anak muda dan juga cewek cantik-cantik wanita pun juga bisa. Makanya saya kolaborasikan penari putra-putri itu jadi satu. Tidak tari putra sendiri. Kan banyak kan gitu kan. Tari Imblikdem putra, tari Imblikdem putri. Nah, itu salah satu cara saya untuk mengemas itu tadi dari kesenian yang 1 jam satu malam itu saya kemas jadi 1 jam dan termasuk penarinya. Oke, ternyata Ada lenggernya, ada istilahnya lain-lain. kalau bahasa Jawanya wangun juga gitu Iya. Mas ya. Nyatanya buktinya bisa gitu Pantes mereka lah, tuh iya. pantes gitu. Keren. Keren Nah, banget ya. keren Aku masih banget kayak sih. yang aku sambil membayangkan karena aku juga pernah kan Faza kan. Iya, Pernah apa? Pernah nonton? Iya pernah nonton, Gimana? pernah yang di Anggur Gondok juga pernah. Oh, Ya iya. karena web TV Terus di biasanya kan alun-alun live juga. Iya, Iya, di iya. Sekalian entah live nonton. streaming atau live record itu web TV pernah gitu dan Iya. ternyata memang ya pantes sih emang ini antusiasnya masyarakat itu gede, Iya. banyak gitu kayak yang oh gitu ya. Kayak aku kadang ke distract gitu loh Mas kayak aku kerja di balik layar gitu tapi malah kayak yang fokusnya penampilan. nonton. Tapi lama-lama kru web TV jadi anggota mendem-dem nih. Iya. Oke, kita lanjut ke fakta selanjutnya. Kita kayaknya gabung sih kalau ini. Tidak hanya tari, tapi
masuk dunia musik. Dan fun fact selanjutnya adalah salah satunya yaitu lagu Kembang Tresno ditonton lebih dari 100.000 orang di YouTube. Wow, keren banget. Apalagi nih Faza nih kayak yang ternyata Ini apalagi nih banyak Mas? gitu ya yang Apa ya? Sebenarnya iseng ini. Budaya nih sebenarnya. Lagu ya, lagu kalau saya kebetulan kan juga di musik tapi musik tradisi. Oke. Musik tradisi. Terus kemarin iseng-iseng ada temen di kampung di desa itu buat lagu genjerang-genjerang itu pas pada pandemi juga. Terus yuk coba direkod yuk karena kan baru nggak ada pentas apa-apa kan lewat YouTube semua itu. Kebetulan sudah direkod. Kita belum punya anggaran untuk rekaman video, untuk tag video klip. Terus baru terlaksana kemarin dan coba-coba diupload di channel YouTube SLB yang mungkin konsumsi penontonnya itu kan kesenian kerakyatan toh. Yang lenggeran sing imlik dem. Alhamdulillah lagu Kembang Tresno single pertama ini banyak single yang pertama dan mengapresiasi. ternyata peminatnya banyak gitu loh. Saya sampai ke teman-teman Wonosobo yang mungkin karya di bidang musik ya. Tak kira ki ya sama tapi kok ora cepet ya. Ya kan ada yang mungkin sudah karya bahkan karyanya lebih dari saya. Dia itu kebetulan lagi. Lewat proses ya, sebenarnya lewat proses yang panjang gitu. Orang kan nggak tahu gitu ya di balik itu kan dulunya seperti apa. Dan gitu. saya gimmick video klipnya ya video gimmick antara fan dan Imlik Dem penari putrinya. Oh gitu. Urung tahu nonton berarti. Udah pernah. Masa? Sampai pas waktu di Belobangan itu kan ikut nyanyi kan, Oh, iya. yang temen-temen itu Iya. semuanya ikut nyanyi. Ternyata berarti mereka ngafalin gitu ya, hafal Hafal, lagunya. betul, Berarti kan sering betul. dengerin gitu. Iya. Tidak hanya Kembang Tresno bahkan ada March Mendem-dem saya buatkan. Dibantu teman. Mantap ya ternyata ya. Terus ada Mars SLB juga. Ternyata kalau dikembangkan ke banyak hal gitu juga nyatanya bisa gitu. Ternyata kalau Mas Agung sendiri Mas menyangka nggak sih kalau buah dari proses yang ya mungkin yang sudah yang sangat jauh panjang gitu ya. yang sangat panjang itu pada akhirnya SLB ini akan menjadi seperti ini gitu mungkin atau dulu sudah ada bayangan dan kayak yang aku harus bisa nih untuk membuat Setiolangun Budoyo itu menjadi yang seperti ini atau memang ini tuh sangat-sangat di luar ekspektasi gitu Mas? Kalau saya mengalir saja tapi punya target. Saya punya anggota begitu banyak itu mau saya bawa kemana? Apakah cuma gur takjak karipan? Besok dong bolos sekolah, dong bolos kerja, mergo pentas. Tapi mau saya bawa kemana? Dan sekarang pun masih ada target-target yang saya tak progres kudu tekan kono lah. Memang Mantap, harus ada target mantap. ya supaya memotivasi Iya. gitu kan. Berarti memang sudah ada niatan yang besar dari Mas Agung sendiri gitu loh, makanya bisa sampai di titik ini. Yeay, bangga banget ya Wonosobo Iya, punya ternyata Setiolangun Budoyo ya Untung kan. bisa berkembang, bisa istilahnya juga masyarakat Wonosobo bisa melihat gitu ya potensi ternyata Setiolangun Budoyo ini potensinya sangat besar dan bisa berkembang di Wonosobo. Kan banyak juga nih Mas banyak karya-karya anak bangsa yang terpaksa mereka juga harus dibawa keluar karena di daerah sendiri itu memang kurang gitu ya. Dan alhamdulillah ya. Ini kan bonusnya kan nih SLB bisa sampai luar daerah dan di Wonosobo sendiri pun kan wah emang sudah ya nggak diragukan lagi gitu ya. Semoga terus maju, sejahtera, pokoknya membawa Wonosobo dan Amin. Setiolangun Budoyo juga bisa mensejahterakan banyak orang. Gitu. Wih. Wih. Nah, kita akan langsung masuk ke segmen kedua nih Hersa. Apa tuh? Di segmen Wi-Fi area bagi passwordnya dong. Ya. Di segmen ini Mas Agung dan juga Hersa kita akan membahas satu video yang viral berkaitan dengan dunianya Mas Agung nih, dunia kesenian gitu. Jadi apa gitu. Nah, nanti kita akan bahas ya. Dan ini dia videonya.
dilihat dari video itu kan ada sosok Pak Guru, gitu ya Faza nah, ya. Mas Agung kan juga guru ternyata nih. guru gitu kan. Melihat hal itu gitu, ada bayangan nggak Mas bikin video-video kayak gitu gitu Mas? Terus ini kan juga sampai diundang ke TV gitu ya. Gimana nih Mas? Kalau saya di depan kamera dan murid-murid itu anu Mbak. Tapi iya, tapi kalau kita punya karya itu teman-teman malah yuk di up ke. Iya, betul. Kalau ini kan juga karya tapi untuk apa ya? Flash mob kan? Flash mob kan? Iya. Depan kamera terus salah ganti nih, tapi aku nih ngarep kamera karo murid-murid kurang. Tapi luar biasa ini. Sudah apa ya? Otomatis kan guru itu ngajari muridnya tekan karena dari koreo rampaknya sama kan. Iya, betul. Nah, kalau Mas Agung sendiri di sekolah gitu ya, kan biasanya ketemu sama teman-teman di sanggar nih, kemudian di sekolah gitu. Apakah metodenya sama atau justru Mas Agung misalkan di sana jadi sosok yang pendiam gitu? Gitu. Gimana nih Mas kalau Mas Agung di sekolah? Kalau saya menyesuaikan, tapi kalau di sekolah saya tetap apa ya, nggak terus pendiam enggak. Tapi audien teman-teman siswa yang sekolah kan. Jadi mungkin lebih ada batasan, ada apa. Kalau di sanggar lebih los gitu ya. Lebih los. Tapi ya tetap harus tahu si A si B-nya karena dadi wong pengarep ki kadang idune landep. Istilahnya wong Jawa gitu ya. Istilahnya banyak banget ya. Kalau Mas Agung sendiri Mas ini kan juga sebagai guru seni budaya juga. Nih ada istilahnya ada inovasi atau apa gitu nggak yang dibawa ke muridnya nih? SMA ya Mas ya? SMA itu ada nggak kira-kira? Kebetulan kemarin saya juga membawa SMA Negeri 1 Kretek lomba karawitan SMA SMK non seni se-Jawa Tengah juara 2. Wih. Ada lagi Faza. Ada lagi. Tidak disangka sih sebenarnya dari Wonosobo yang notabene jarang dengan ada gamelan. Gamelan karawitan loh ya, karawitan. Kalau gamelannya kan gamelan kerakyatan. Kalau ini karena ditentukan materi dari panitia, lawannya Surakarta, Sragen, yang notabene banyak anak-anak seniman. Di sana pasti nggak asing dengan gamelan. Kalau di sini kan pongkil. Tapi alhamdulillah kita dapat juara 2. Keren. Ternyata sosok Pak Guru ini juga membawa dampak yang sangat banyak gitu loh. Dimana aja ya kan, di sekolah gitu. Keren banget sih. Keren. Semoga bisa ini ya menginspirasi dan juga menyebarkan hal-hal baik ini ke lebih banyak orang gitu. Wih, dan kita juga setelah ini kita akan ngapain lagi nih Faza? Iya, kalau tadi kan udah banyak ngobrol kayak paneng gitu. Setelah ini kita akan refresh sejenak di segmen Main Bareng. Kita akan main bareng apa nih Faza? Asiknya apa ya? Kita akan main game, nama gamenya adalah ABC 5 dasar gitu. Terus nanti yang akan menentukan dari tim kreatif. Nanti misalkan berhitung kan ABC, misalkan C gitu ya, nama apa gitu itu terserah tim. Nanti kita menjawab, dikasih waktu. Kalau bergiliran ya? Ya bergiliran tapi bebas. Cepet-cepetan aja gitu. Nanti yang nggak bisa jawab, punishment-nya adalah waduh aku gitu. Jangan gitu dong Mas. Siapa tahu aku atau Faza gitu kan. Punishment-nya adalah nanti menyanyikan lagu. Nanti lagunya juga dikasih dari panitia, tapi huruf vokalnya diganti. Oh gitu. Misalkan kayak balonku ada 5, vokalnya diganti I semua. Bilang I di lini gitu. Oke, baik. Nah, mau langsung aja kali ya Faza? Langsung aja ya. Kita langsung mulai aja ya berarti. Ya, Mas, aku main bareng generasi muda nih. Aku ya J6 loh. Masih muda ya. Iya, oke. ABC 5 dasar. Pilih A, B, C, D, E, F. Nama negara. Nama negara huruf F. Aku sih. Filipina. Prancis.
Francis. Wis Francis. bene. Bukan. Lagi apa Mas? Faza apa? Ayo dihitung ya tim kreatif ya. 1, 2, 3, Angel meneh. 4, 5. Yeay, Tetot. Gak bisa jawab. Ora ono ketoke negara kuwi. Ya Ada cuma nggak satu nih? itu Filipina. Finlandia. Udah telat. Oh, udah. Udah telat. Ya. Tuh, 2, 3. Bilin ki dilini ripi ripi wirninyi sik aja ngono lali kok kayak orang kok terus dikining kilibi mirih didin diri militis bilin gigi dor salah ya hitiki singit kici bilin kiti irit Yeay, bisa nggak salah. Salah. Oke. Lagi yuk. Sekali lagi yuk. Yuk. A B C 5 dasar. ini berapanya C K L M N O P Q R S T T T apa nih? Nama apa? Transportasi. Kenapa Ada. susah sih Bu? Mohon maaf. Trans Nama orang kayak Transjakarta. Tuk-tuk. apa itu tuh? Apa? Taksi. Oh, Taksi. Iya benar Taksi taksi. tuk-tuk. Harus apa? Nah, Transjakarta. nyanyi dhewe wis trans. Transjakarta nggak bisa. Iya bisa lah itu. Kan namanya. Namanya ya. T. Apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Aku doang. Lagunya Lagu apa adalah ini? Elsa nyanyi bintang kecil, vokalnya diganti huruf O. Weleh kono kuwi. Gimana sih lagu bintang kecil? Bintang kecil. Bontong kok. bontong kocol dolo ngodio amat banyak maaf yang kenapa mulu menghos angkoso oko ongon terbang dan monodo jauh gimana jauh tunggu kau tompot kau berodo Aneh banget. Terakhir ya. Oh, terakhir. Satu lagi. Mohon maaf Oke. yang gampang ya, Bu ya. Yuk. ABC 5 dasar 1, 2, A, B, C, F lagi. Yuk, ABC 5 dasar A, B, C, D, E, F, G, H, I. Buah. I manggis. Apel. Apel. Ora ono iki ketok. Apa Mas Agung apa? Iguana. Enggak kan hewan kan? Enggak, emang buah. Nanti browsing lho Mbak Ira ono to, Mbak? Enggak ada Nggak ada. kayaknya. Ganti. Nggak ada. Jangan buah. Yo. Tapi tetep buah. Oh, yo. ayo. ABC 5 dasar A, B, C, D, E, F, G, H. Duh, nah. 5. Nggak bisa dong. Limbing. Enggak ketemu lagi kayaknya enggak ada deh. Tim. Ada, Coba nggak ada. ada. Coba ono ora? Coba ada enggak? Enggak ada gitu ya. Enggak ada. Ganti. Ganti. Yuk, ganti. Ora ono, Mbak? Buah lagi. Ada, nggak ada tuh, seru. Ha? Ada kan? Biar Bahasa seru ya. Inggris Yuk, kok. yuk. ABC 5 dasar A, B, B, B. Belimbing. Bedondong. Duh. Buah. 5, 4, Ih, berdua mulu. Berdua mulu kalian. Belimbing. Masalahnya Udah. B itu hanya satu tok, enggak ada yang lain. Ada yang lain, coba carilah. Apa? Coba. Oh ya, itu bengkoang. Bengkoang buah. buah naga, buah jambu. Kalau gitu boleh, Pak. Yuk. 1, 2, 2, 3. Pede here mengge keteret eyes kekete. Mek delmen esteng dewe kededek demeke. Yang sedeng dekere. Mengendere kedede saya dedek jerenge. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Angen kali kaku lambene. Jiwa Agung mudanya dikerjain ya? muncul nih Mas Agung nih. Oke, terima kasih Mas Agung. Siap. Hari ini Oke. udah mau Makasih. main ke PW Kreatif. Semoga
Setiolangan Budaya semakin mengudara, Amin. semakin Amin. luas, Amin. keluar pulau, keluar Negeri. gitu. Harus sih pokoknya membawa nama baik juga Wonosobo kan. Dan tentunya juga bisa jadi istilahnya inspirasi nih Inspirasi, bagi betul. kaum muda ya, nggak muda doang sih yang Nah, ada di semua. Wonosobo, khususnya di bidang kesenian, kebudayaan gitu. Bahwa kalau Iya. ternyata di situ ada kemauan, pasti ada jalan Ada gitu. jalan. Oke, Bisa. kalimat terakhir mungkin Mas Agung untuk semuanya deh, terutama teman-teman mendem-dem Pesan. pesan. Pesanku ya jangan sampai menjadi tamu di rumah sendiri. Wih, keren banget. Soalnya apa aja Mas? Boleh dikasih tahu ke teman-teman. Ada TikTok, ada TikToknya Instagram, TikToknya SLB, Setiolangan Budaya. Setiolangan Budaya. Terus Instagramnya Sama. sama. SLB. YouTube-nya Facebook, YouTube-nya Setiolangan Budaya Official. Wah, official. Oke, berarti langsung aja kalau yang kangen sama Setiolangan Budaya, tapi kebetulan pas belum nggak bisa dateng gitu, langsung aja ditonton di YouTube dan semua medianya. Dan yang mau nonton kita juga bisa banget di radio kita tayang setiap hari Minggu jam 8 pagi Di mana Fazadi? di 92,1 FM. Iya. Kalau versi audiovisual, kita ada di official Wonosobo TV setiap hari Senin jam 3 sore. Bisa juga main ke Instagram kita di official Wonosobo TV. Terus di mana? pw.kreatif. di pb.kreatif atau juga bisa di @pesona FM Wonosobo dan juga di Web TV. Udah tadi Web TV ya. Oke. Setiolangan Budaya gitu ya. Iya, dan terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Agung. Semoga Sama-sama. bisa ketemu lagi di lain kesempatan Iya. dengan prestasi-prestasinya yang semakin membanggakan. Atau mungkin besok mau main ke Pesona gitu, ke Web TV sendiri juga boleh. Boleh banget. Main gitu ke ya. SLB juga boleh. Yes, Iya, iya, betul. kapan-kapan kita ke sana ya, main ke Anggrek Gondok gitu. Dan kita berjumpa di lain kesempatan ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan bisa menyempatkan waktu untuk menonton kita, dan akhirnya kita pamit. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.